Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di my channel. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan diberikan kebahagiaan selalu, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak-simak pemberitaan terkait sepak bola Indonesia yang terbaru ya. Mantap, masih dari Gal Channel. Silakan nanti teman-teman mampir ke Gal Channelnya. Jangan lupa disupport, disubrek, di like, di komen, dan di share dalam dunia ini supaya banyak yang nonton, banyak yang support, dan menjadi semangat terus memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dari sepak bola Indonesia. Beritanya apa? Mari kita simak bersama-sama. Oke, bismillah. Jum. Asik. Lagunya asik banget ya. Enam pertandingan sudah dilewati dan Indonesia secara hasil untuk sementara masih on track dengan target yang diharapkan. Tentu saja dengan jeda waktu yang terbilang masih lama, segala detail yang kurang harus bisa dilengkapi. Karena pastinya 4 pertandingan sisa di bulan Maret serta Juni, gak ada lagi istilah kalah, terutama saat menjamu Bahrain ataupun China di kandang. Nah, kayaknya nasib baik akan menghampiri Indonesia ketika FIFA diketahui akan mengambil tindakan tegas terkait kelakuan supporter China dan Bahrain yang dinilai telah melanggar etika serta aturan. Yap, saat laga China melawan Jepang, Hajime Moriyasu benar-benar merasa marah karena supporter China benar-benar bertindak di luar batas. Mulai dari menghina lagu kebangsaan, mengintimidasi supporter Jepang, dan yang paling parah jelas masuknya penonton ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Tentu saja kejadian tersebut pada akhirnya membuat Moriyasu meminta FIFA untuk bersikap tegas dengan memberikan sanksi. Sebab apa yang dialami oleh Jepang ketika away ke China gak lebih buruk dari apa yang mereka alami di Bahrain. Dan Moriyasu meminta dua negara tersebut meniru Indonesia yang benar-benar memberikan rasa nyaman ketika mereka away ke Jakarta, entah itu tim ataupun supporter Jepang. Nah, lain China, lain pula Bahrain. Meskipun kemarin udah kena sanksi denda dan peringatan keras karena supporter mereka menghina lagu kebangsaan Jepang serta menyoroti laser ke pemain Jepang, kali ini Bahrain terancam sanksi yang boleh jadi lebih berat karena mengabaikan peringatan yang udah diberikan FIFA. Sebab ketika laga melawan Australia sepanjang laga, diketahui kalau supporter Bahrain sering meniupkan fluid palsu yang sedikit banyak membuat para pemain Australia kebingungan. Sesuatu yang pada akhirnya bisa membuat posisi Indonesia beruntung. Karena boleh jadi kalau China dan Bahrain sampai dapat hukuman berat seperti pengurangan poin. Ya udah, itu artinya peluang Indonesia untuk mengamankan posisi 4 besar kian terbuka. Hajime Moriyasu diketahui merasa kecewa berat dengan segala hal yang terjadi kala Jepang away ke China. Yap, meskipun secara hasil terbilang oke karena menang 1-3, namun dari sisi non-teknis, pelatih 56 tahun tersebut benar-benar gak habis pikir dengan kelakuan supporter China yang sama sekali gak menunjukkan sikap respect. Pertama, jelas hinaan lagu kebangsaan saat national anthem dikumandangkan. Kedua, ada penonton yang menyoroti laser ke arah kiper Jepang. Lalu ada yang supporter yang menerobos masuk ke dalam lapangan saat pertandingan berlangsung. Dan yang terakhir, jelas intimidasi berlebihan yang didapatkan oleh supporter Jepang dari para pendukung tuan rumah. Saat pertandingan berjalan, supporter China menembak laser ke arah kiper kami. Ada supporter China masuk ke tengah lapangan dan bukan hanya itu, mereka mencemooh lagu kebangsaan kami. Ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Yap, berkaca dari situasi yang ada, tentu saja Moriyasu membandingkan semua hal yang timnas Jepang alami ketika laga away. Dan baginya, away ke Indonesia adalah yang paling aman serta menyenangkan. Karena sejak datang hingga pulang, para penggawa Jepang benar-benar dihargai serta benar-benar mendapatkan perlakuan yang hangat dari publik tanah air. Walaupun secara hasil Indonesia kalah 0-4. Beda dengan di Bahrain, apalagi China, yang menurutnya udah kelewat batas apapun alasannya. That's your say that you're real good. I wanna make you melt. Lay down, you. I never
Lebih lanjut, pihak CFA sendiri kabarnya juga udah membuat laporan resmi ke AFC ataupun FIFA terkait hal ini. Dan FIFA pun sepertinya akan menindak tegas dengan memberikan sanksi yang cukup berat. Nah, selain China, FIFA sendiri kabarnya juga udah menerima laporan dari Federasi Australia terkait kelakuan supporter Bahrain yang dinilai tidak fair play. Di mana sepanjang laga, supporter Bahrain diketahui meniupkan peluit palsu, sehingga sedikit banyak itu membuat para pemain Australia kebingungan. Terlebih dengan masih ngototnya Bahrain untuk tetap nggak mau main di GBK, kemungkinan besar Bahrain pun akan menerima 3 sanksi berat terkait hal itu. Nah, 3 sanksi itu adalah yang pertama, Bahrain akan dianggap WO apabila tetap nggak mau datang ke Indonesia. Dan secara otomatis Indonesia akan dapat keuntungan besar dengan meraih 3 poin, defisit 3 gol, dan pastinya irit tenaga. Nah, sanksi yang kedua, sesuai aturan FIFA, Bahrain akan kena denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Dan yang terparah, Bahrain akan didiskualifikasi dari round 3 ini. Nah, soal diskualifikasi, Federasi Bahrain kemarin so iya banget nih, mengatakan kalau mereka mendingan kena ketimbang harus ke Indonesia dengan segala ancaman yang mereka pikir. Lah, kalau kami mah ya udah monggo, malah nggak apa-apa banget, sumpah. Karena ya itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi manapun, terutama soal posisi di klasemen. I'm trying my best to save what I have left, but nothing isn't much. I'm in the full ring. Got to never regret by what I cannot get. Yap, kembali ke soal supporter. Perihal laga antara China serta Jepang, kemungkinan bisa saja China akan mendapatkan hukuman denda atau kalau ada bukti-bukti lain yang dikirim JFA dan dinilai sebagai ancaman nyata. Bisa saja China terkena pengurangan poin. Dan itu bagus sih untuk Indonesia, pun begitu dengan Bahrain. Yang sebelum ini mereka udah kena denda dan teguran keras atas ulah supporter mereka yang menyoroti laser ke pemain Jepang serta menghina lagu kebangsaan. Dan boleh jadi sanksi kedua ini akan lebih berat karena mereka akan dianggap gak menggubris peringatan. Jadi ya kalau di total, bisa 4 sih sanksi untuk Bahrain. Mantap. Moga-moga aja bener. Karena ya gimana sih? Bukan kami membangga-banggakan Indonesia, tapi bukti itu udah ada. Semua tim yang away ke sini semuanya aman, nyaman, dan justru happy banget serta bisa membaur dengan publik tanah air. Jangan bilang hoax, buktinya ada kok. Mulai dari supporter Australia, Jepang, dan Arab. Semua ada buktinya kalau mereka merasa nyaman selama di Indonesia. Iya, bener. Got a man and a bucket on your skirt. You got a man and a bucket on your skirt. Di sisi lain sekali lagi, dengan semua hal yang udah terjadi, jelas untuk saat ini, anginnya sedang berhembus ke Indonesia. Tentu saja kami pun ingin bisa menang dengan cara yang gentle. Bukan lewat jalur giveaway, tapi ya udah itu kan salah mereka sendiri. Jadi mau gimana pun itu, kami mah siap-siap aja. Iya. Mau tanding ya udah sini. Mau dapat giveaway, alhamdulillah, rezeki Iya. nomplok. Karena gimana ya, melihat persaingan yang ketat dari peringkat 2 sampai 6, memang setiap pertandingan di bulan Maret dan Juni boleh jadi adalah final. Terutama buat Indonesia yang harus bisa ambil 6 poin di GBK dari China ataupun Bahrain. Kalau negara Timteng itu berani datang sih. Dan sudah pasti, soal kekuatan Indonesia diyakini akan bertambah kuat dengan masuknya Ole Romeni ataupun pemain-pemain baru lainnya yang sedang diupayakan oleh PSSI. Maka dari itu, wajar jika Kevin Dix, selesai laga dari Jepang, tetap yakin kalau progres ini nyata adanya. Dan kepada wartawan, ia meyakinkan kalau Indonesia adalah raksasa yang tertidur dan siap untuk bangkit. Vorige week ja, tegen Zweden. Yo. Was het allemaal dat niet altijd meer met spelen en meestal. Indonesië te spelen. In het project ziet er goed uit. Er zijn veel spelers en het is heel professioneel. En ik denk dat het land en dat je dat Tuh,
Yap, terlepas dari apapun pokoknya urusan non teknis yang terjadi dengan tim lain, biarlah jadi urusan pihak-pihak yang memang punya wewenang ngurusin itu. Fokus utamanya adalah tim sendiri, entah sanksi itu beneran diberikan atau enggak. Yang penting di bulan Maret dan Juni 2025, kita udah dalam mode siap tempur. Dan mudah-mudahan pemain-pemain baru bisa benar-benar tersedia, karena kembali lagi, untuk menghadapi laga yang tiap matchnya berasa final, pasti butuh kedalaman squad yang balance dari lini ke lini. So tetap Betul semangat sekali. Garudaku. Untuk sekarang ini berjuang dulu di tim masing-masing. Jaga Iya. performa, tingkatkan kualitas, dan moga-moga aja nggak ada cedera. Amin. Kita Setuju. Garuda. Amin. Halo. Ya, jadi begitu teman-teman, informasi yang kita dapat dari God Channel. Jadi terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bahrain dan Cina terhadap Jepang, itu juga mungkin jadi contoh buat kita sebagai bangsa Indonesia yang menginginkan kita masuk ke Piala Dunia. Jadi itu bisa jadi contoh, jangan sampai kita seperti Bahrain dan Cina yang melakukan yang tidak terpuji, dan itu juga jadinya merugikan bangsanya sendiri. Terima kasih sudah menonton, menyimak, dan terima kasih sudah subscribe, sudah like dan mengkomen. Dukungan Anda itu berharga bagi kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.